Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Jemaat IFLC Tangerang, bersiaplah, sebentar lagi kita akan memuji-muji Allah kita. Bukalah mulutmu, sembah Dia. Mari kita perkatakan Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Shalom. Wow, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Yang bersukacita katakan amin. Mari yang bersukacita kita bawa hati kita, bawa hidup kita untuk kita menyenangkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai, kita satu dalam doa. Bapa, sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Karena Engkau Bapa yang begitu dahsyat, Bapa yang begitu luar biasa. Dan pagi hari ini kami datang dengan merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rindu mencari wajah-Mu. Biarlah doa pujian penyembahan kami pagi ini boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kami siap memuji-Mu di dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Ada kalanya Tuhan membiarkan badai, agar kulihat Tuhan sanggup menenangkan. Dengan lutut berdoa di hadapan Bapa, ku mampu berdiri menghadapi semua. Ada kalanya Tuhan membiarkan badai, agar kulihat Tuhan sanggup menenangkan. Dengan lutut berdoa di hadapan Bapa, ku mampu berdiri
menghadapi semua. Ini hatiku yang mengasihimu, tetap menyembah walau di dalam badai, sebab tanganmu yang menyelamatkanku. Aku percaya kuasamu sempurna. Ada kalanya Tuhan membiarkan badai, agar kulihat Tuhan sanggup menenangkan. Dengan lutut berdoa di hadapan Bapa, ku mampu berdiri menghadapi semua. Ini hatiku yang mengasihimu, tetap menyembah walau di dalam badai, sebab tanganmu yang menyelamatkanku. Aku percaya kuasamu sempurna. Ini hatiku yang mengasihimu, tetap menyembah walau di dalam badai, sebab tanganmu yang menyelamatkanku. Aku percaya kuasamu sempurna. Mari angkat tanganmu sama-sama. Ini hatiku yang mengasihimu, tetap menyembah walau di dalam badai, sebab tanganmu yang menyelamatkanku. Aku percaya kuasamu sempurna. Ini hatiku yang mengasihimu, tetap menyembah walau di dalam badai, sebab tanganmu yang menyelamatkanku. Aku percaya kuasamu sempurna. Ini hatiku yang mengasihimu. Kami tetap menyembah walau di dalam badai, Tuhan. Walau di dalam badai, sebab tanganmu yang menyelamatkanku. Aku percaya kuasamu sempurna.
my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Oh, then sing my soul, then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. Mari saya undang kita semua boleh bangkit beribadah pada Tuhan. How great Thou art. Oh, maka jiwaku, memuji-Mu. Oh, sungguh besar, sungguh besar. Oh, Kau Allahku, Kau Allahku. Oh, maka jiwaku, Engkau Allah yang baik ya Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah Raja di atas segala raja ya Aba. Engkau Allah yang layak kami sembah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa atas kami Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang baik Tuhan. Terima kasih buat nafas yang baik. Terima kasih buat semua berkat-berkat yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami ya Aba. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh hari ini bersama-sama di dalam ibadah di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami mau bawa doa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau mengasihi bangsa Indonesia Tuhan. Kami lepaskan berkat damai sejahtera atas Indonesia Tuhan. Shalom atas Indonesia Tuhan.
Engkau memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau memberkati tanah air dan udara di tempat ini ya Tuhan. Di bangsa kami Tuhan. Biarlah Indonesia terus ada di bawah kendali tangan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap pemimpin kami di bangsa ini Tuhan. Di mana sudah kemarin pelantikan Tuhan. Engkau memberkati Presiden kami Bapak Prabowo Tuhan. Beserta dengan wakilnya Bapak Gibran. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Engkau berikan hikmat Tuhan. Engkau memberikan roh yang takut akan Kau lebih lagi Tuhan. Untuk mereka bisa menjalankan Tuhan. Memimpin bangsa ini dengan penuh tanggung jawab yang luar biasa. Engkau juga Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu di bangsa ini Tuhan. Berikan kami hati yang terus berdoa Tuhan untuk bangsa kami ya Tuhan. Biarlah Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain Tuhan. Engkau ambil alih kendali yang luar biasa atas bangsa kami ya Tuhan. Bapa, kami bawa dalam doa juga Tuhan. Untuk gembala sidang kami di tempat ini Tuhan. Untuk Bapak Pastor Thomas Chandra ya Tuhan, Kau memberkati beliau Tuhan. Engkau memberkati dalam pelayanannya, Kau berkati kesehatannya Tuhan. Berikan hikmat yang baru, urapan yang baru Tuhan, anggur yang baru, sukacita yang baru Tuhan. Biarlah kemanapun kakinya melangkah Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Mujizat demi mujizat terjadi luar biasa ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Bapa, kami bawa dalam doa juga ya Aba. Untuk gembala lokal di tempat ini Tuhan, Pastor Abraham Irwan Tuhan, beserta dengan istri dan ketiga anaknya. Engkau memberkati beliau, memberkati setiap langkahnya, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya Tuhan. Engkau memberikan hikmat dan ide-ide yang kreatif ya Tuhan, untuk memimpin IFLC Tangerang di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau Allah yang luar biasa. Kami bawa dalam doa juga Tuhan untuk semua para pelayan-Mu di tempat ini Tuhan, yang ambil bagian pada hari ini Tuhan. Baik untuk tim worship leader, imam musik ya Tuhan, tim media Tuhan, bahkan juga Tuhan asyir, kolektan, guru sekolah minggu, bahkan semuanya ya Tuhan yang ambil bagian di tempat ini. Apapun pelayanannya Tuhan yang memberkati luar biasa. Kami bawa dalam doa juga Tuhan untuk semua jemaat-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan yang ibadah hari ini ya Tuhan, baik di online maupun di onsite, Tuhan memberkati semuanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban Tuhan angkat bebannya Tuhan. Apapun doa pergumulannya Tuhan, campur tangan. Kami bawa dalam doa juga Tuhan untuk pembicara pada hari ini ya Tuhan, Pastor Renhat Emon Tuhan. Engkau mengurapi mulut lidah bibirnya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini ya Tuhan, berikan hikmat yang luar biasa. Berkati juga keluarganya Tuhan, berkati pelayanannya. Bahkan biarlah kebenaran firman-Mu disampaikan di tempat ini Tuhan. Banyak setiap kami yang mendengarkan firman-Nya Tuhan, kami boleh luar biasa ya Tuhan, kami boleh mendengar setiap firman-Mu ini Tuhan dengan lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, biarlah setiap doa kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, serahkan haleluya. Haleluya. Atas kiri kananmu katakan, roh Tuhan ada dalam kamu. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Semuanya nyatakan, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Amin. Mari nyatakan dengan segenap hatimu.
Bapak Ibu. Baik, sebentar kita mau berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sambil kita mempersiapkan, kita satu dalam doa. Bapa, sebentar kami berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah kami memberi dengan sukacita. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Berkati tangan-tangan yang menabur, yang memberi, Tuhan gantikan berkali lipat ganda. Dalam nama Yesus yang siap memberikan sukacita, sama-sama katakan. Amin. Selamat memberi, Tuhan berkati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Dengan iman katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pasti terjadi. Mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Mari Bapak Ibu sekali lagi dengan hormat saya undang kita semua bangkit berdiri. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Biarlah manis Kau dengar pujian penyembahan kami. Sebab Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Kita akan naikkan pujian ini. Inilah yang kurenungkan Tuhan. Kita naikkan dari rap. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Biarlah manis kepadamu,
Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap perkataan firman Tuhan. Firman-Mu dahsyat, firman-Mu berkuasa. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami masalah pergumulan diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Bahkan yang terikat dengan dosa dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi seluruh sidang jemaat. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk. Shalom. Belum semua, shalom. Puji Tuhan, kita percaya. Kita bersama malaikat Tuhan memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Ya, maupun yang menyaksikan secara live streaming, kita percaya kita semua diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Pujian yang luar biasa saudara oleh tim pemuji, dan kita lihat kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Ini pertama kali saya datang ke tempat ini. Puji Tuhan sudah dilengkapi dengan fasilitas yang cukup, bahkan lebih baik saudara dari tempat kemarin. Kalau saya dengar dari Pak Abraham dan Ibu Bella, kalau dulu para pelayan-pelayan Tuhan harus setting saudara, harus bongkar muat. Sekarang sudah tempatnya sudah stay di tempat ini, puji Tuhan. Tinggal kita jangkau jiwa-jiwa, amin. Kita percaya tempat ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa baru untuk datang bergabung di tempat ini, supaya kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Bangkit dari Dosa, atau kita meninggalkan dosa saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, ada tokoh-tokoh di dalam Alkitab di mana mereka itu pernah melakukan dosa, tetapi mereka bangkit. Mereka mengalami terobosan baru. Mereka mengalami yang namanya kasih yang dahsyat di dalam Tuhan. Mengenal Tuhan dengan benar. Yang pertama itu Abraham. Abraham pernah melakukan kesalahan saudara. Pada waktu dia diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Mesir, dia takut. Karena dia mempunyai istri yang cantik. Abraham takut kalau dia pergi ke Mesir, jangan-jangan dia bisa dibunuh dan diambil istrinya. Dan akhirnya Abraham sepakat dengan istrinya, nanti pada waktu kita ke Mesir dan ditanya oleh Firaun bahwa kamu adalah adik saya. Dan Abraham sangat takut, sangat cemas karena dia sangat mencintai istrinya. Dan Abraham dia berdosa. Dia berdosa terhadap Tuhan. Dia mengaku bahwa Sarah itu adalah adiknya dan diketahui oleh Firaun, dan Firaun katakan, kenapa engkau harus menyembunyikan istrimu? Kami tidak apa-apakan dia. Kami tidak akan berani mengambil dia. Karena dia adalah kepunyaanmu, adalah istrimu, dan engkau adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan akhirnya Abraham dia mengakui dosa kesalahannya di hadapan Tuhan. Dan kita tahu bahwa Abraham adalah orang yang sangat taat kepada Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan. Dia melakukan semua apa yang Tuhan mau. Ya, dia tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Yang kedua itu Musa. Musa juga pernah gagal. Musa pernah marah-marah. Karena dia melihat bahwa orang Israel itu adalah orang yang tegar tengkuk. Mereka itu tidak mau mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka bersungut-sungut, sudah diberi makan dari surga. Diberi tiang api dan tiang awan oleh Tuhan. Tetapi mereka tetap bersungut-sungut. Dan pada akhirnya Abraham pada waktu dia meminta kepada Tuhan supaya orang Israel ini dapat minum. Dan dia memukul batang air itu dengan tongkatnya, dan dia dengan marah di situ. Dan Tuhan mendengar doa dari Abraham ini karena dia mengasihi orang-orang Israel.
Tetapi Abraham dikatakan dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ya, dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Hanya Yosua yang melanjutkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, artinya Tuhan mau supaya kita mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan dengan setia kepada Tuhan. Yang ketiga itu Petrus. Petrus pernah menyangkal Yesus. Ya, sebelum 3 kali ayam berkokok, engkau sudah 3 kali menyangkal aku. Ya, jadi sebelum ayam berkokok dia 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Kita tahu adalah Petrus ini adalah salah satu murid Yesus yang kemana-mana bersama dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan, kita juga mungkin dalam kehidupan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, kita sering melanggar, kita tidak taat kepada Tuhan. Tapi hari ini Tuhan berkata kepada kita, jika engkau mengasihi aku, siapakah aku ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Artinya kalau mereka mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Karena banyak dari orang-orang yang meninggalkan Tuhan itu ada berapa alasan, saudara. Ya, ada berapa alasan orang Kristen itu cemas, khawatir, saudara. Kebanyakan tuh 2 hal, saudara. Yang pertama itu mereka ya takut miskin, saudara. Karena awalnya mereka berpikir kalau ikut Tuhan itu pasti kita diberkati oleh Tuhan. Pasti semua doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Kita tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi pergumulan, saudara. Nah, ini yang salah, saudara. Bahwa orang ikut Tuhan, mereka berkata tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Adalah salah, saudara. Setiap tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, mereka mengalami pergumulan yang panjang, saudara. Tapi akhirnya Tuhan menyediakan, memberikan ya berkat-berkat Tuhan sebagai bonus kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama itu banyak orang takut. Mereka takut gagal. Sebagai suami istri, takut tidak bisa membahagiakan istri dan anak-anaknya. Dia takut menghadapi pergumulan dalam hidup, saudara. Oke, bisa nyala, puji Tuhan. Cemas, saudara. Jadi orang yang bisa meninggalkan Tuhan itu karena dia tidak mengenal Tuhan dengan benar. Atau karena jodoh, saudara. Dia meninggalkan kepercayaannya, meninggalkan Yesus karena jodoh. Karena takut miskin, saudara. Hidup pada masa lalunya penuh dengan keterbatasan, kekurangan dan lain sebagainya. Pada akhirnya dia bisa meninggalkan Tuhan. Karena jodoh, saudara. Menikah dengan yang tidak seiman. Ada banyak ketakutan-ketakutan, saudara, orang bisa meninggalkan Tuhan. Doanya tidak dijawab-jawab oleh Tuhan. Sakitnya tidak kunjung sembuh, saudara. Atau pergumulan untuk pekerjaan dan lain sebagainya. Akhirnya dia bisa meninggalkan Tuhan, saudara. Tetapi orang yang setia kepada Tuhan, maka Tuhan menyediakan, Tuhan memberikan bonus kepada kita. Dan kita percaya ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Ini ada kesaksian Bapak Ibu Saudara. Saya sudah melayani dari tahun 89 dan saya bertobat. Saya puji Tuhan kalau sampai hari ini saya bisa setia melayani Tuhan, mengembalakan jemaat Tuhan sudah 23 tahun, saudara. Ada banyak perjalanan yang saya alami, suka dukanya mengiring Tuhan. Tapi kalau saya setia sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kami dengan 3 putra putri. Anak saya yang sulung sudah bekerja. Dia bekerja di perusahaan asing di Jakarta. Dan puji Tuhan, saudara, anak saya dia akan menikah, mendapat seorang dokter, kerja di Abdi Waluyo di Rumah Sakit Menteng, Jakarta. Dan tanggal 25 Januari nanti 2025 dia menikah di PIK, saudara.
Semua karena kasih anugerah dari Tuhan. Anak saya yang kedua, dia ambil S2 di Telkom. Kemudian ada yang bungsu, kuliah di OPH, saudara. Saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan buat kami sekeluarga. Setia dalam perkara yang kecil, maka diberikan kepercayaan yang besar oleh Tuhan. Ini kesaksian saya, Bapak Ibu Saudara. Ada seorang pemusik dulu, waktu saya melayani, tahun 2000-an awal, kira-kira 22 tahun yang lalu. Pemusik ini, yang satu padat merayap, saudara, pelayanannya. Sampai dia kejar-kejaran itu, kalau hari Minggu itu ngejar pelayanan dari satu ke tempat yang lain. Kadang-kadang dia bawa ampli, naik motor, kadang naik mobil. Dan dia begitu sibuk pelayanan, saudara, memang banyak pelayanan dia. Dia seorang pemain musik juga yang bagus. Nah, ada satu pengerja di gereja, itu anak dari daerah, Bapak Ibu Saudara. Satu kali dia diundang untuk melayani ada acara ulang tahun. Dan acara ulang tahun itu nggak banyak yang hadir, cuma 5 atau 6 orang, saudara. Dia bersama papa mama yang bersangkutan sama satu keluarga. Waktu dia main musik, selesai main musik, saudara, acara ulang tahun, ditanya sama yang mengundang, tuan rumah, kamu sudah punya rumah belum? Belum, Pak, dia bilang. Kamu sudah punya kendaraan mobil? Belum. Terus selesai dia melayani, tolong kamu kasih nomor rekening kamu, katanya. Itu tahun 2000 awal itu. 2001 apa 2002, kamu kasih rekening, dikirimlah saudara, ditransfer 350 juta, saudara. Dia kaget. Dia pikir ini apa salah nih. Terus dia konfirmasi, Om, kok kirimnya banyak sekali? Ya itu buat berkat kamu, dia bilang. Waktu itu dia beli Avanza sama beli rumah, saudara. Karena relatif masih murah, dia beli di daerah Bekasi. Yang saya ingin sampaikan, saudara, ada seorang yang setia melayani Tuhan. Dia mendapatkan berkat yang luar biasa, saudara. Dia memberi hatinya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia setia. Nah, yang saya mau sampaikan, yang satunya itu, saudara, kejar-kejaran cari pelayanan, akhirnya apa, saudara? Nggak dapat berkat yang sebesar itu, saudara. Karena mungkin orang bertanya, kenapa kok dia dapat berkat yang luar biasa, saudara? Karena dia begitu mengasihi Tuhan. Dia mencintai Tuhan dengan luar biasa, saudara. Ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan dengan luar biasa. Setiap perkara yang kecil, maka akan diberikan perkara yang besar. Katakan amin, Bapak Ibu. Apapun bentuk pelayanan Bapak Ibu di tempat ini, lakukan dengan setia kepada Tuhan. Sebab Tuhan katakan orang yang melayani akan mendapatkan 1 dinar upah. Mau yang pagi hari melayani, mau yang jam 11 siang melayani, jam 12, jam 4, bahkan yang petang hari jam 6 sore, saudara. Dan Tuhannya berkata kepada setiap orang yang bekerja ikut dengan saya, kita sepakat ya, saya akan memberikan upah 1 dinar. Dan semua mereka sepakat. Ketika pada sore harinya, dan tuannya ini memberikan upah kepada mereka. Yang datang pagi hari diberikan 1 dinar. Yang datang yang jam 11, yang mulai kerja jam 11 diberikan 1 dinar. Yang sore, yang menjelang petang hari diberikan 1 dinar. Yang menjelang malam, maghrib diberikan 1 dinar. Dan yang pagi bersama yang jam 11 mereka protes, Tuan, kenapa Tuhan kok ngasih sama dengan dia yang baru mungkin berapa jam aja dia kerja. Dan Tuannya bilang, bukankah kita sudah sepakat tadi bahwa kita sama-sama sepakat dan saya memberikan upah 1 dinar buat kalian. Akhirnya dia nggak sadar, saudara, bahwa tuannya itu sudah sepakat memberikan 1 dinar, saudara. Artinya tugas kita, saudara, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita mau setia mengiring Tuhan. Bahkan setia sampai akhir. Katakan amin. Ada 3 alasan mengapa Petrus itu jatuh dalam dosa. Ya.
Ada 4 penyebab kejatuhan Petrus. Yang pertama itu Petrus itu sombong. Terbukti Yesus pada waktu Yesus disalibkan, Petrus bilang, sekalipun mereka murid-murid yang bersama dengan engkau guru meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, Petrus ini sombong, saudara. Apa yang terjadi? Ketika Yesus disalibkan, ya, dia digiring, saudara. Petrus ini seolah-olah dia lupa, saudara, dengan apa yang telah dibuat oleh Yesus. Dia berpikir dia kecewa di situ. Orang yang saya bangga-banggakan selama ini, yang punya kuasa menyembuhkan orang sakit, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang yang terikat dengan kuasa gelap, dengan kuasa setan, disembuhkan, dilepaskan, dimerdekakan. Kenapa kok sekarang kok digiring seperti tidak berdaya, saudara? Petrus dia kecewa. Waktu Petrus ditanya, bukankah engkau bagian dari murid-murid Yesus? Dia katakan, saya tidak mengenal dia. Dan Petrus menyangkal Yesus, saudara. Kenapa? Karena dia sombong, saudara. Ya, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak takut akan Tuhan. Dia tidak menyembah Tuhan dengan benar. Tidak mengenal Tuhan dengan benar, saudara. Petrus pada waktu Yesus mengajak dia berdoa, saudara. Petrus tidak tahan. Dia mengantuk, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 5 dan 6. Demikian juga lah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Pada waktu saya sakit, saya pernah saksikan juga di ibadah waktu di tempat yang lama, waktu saya khotbah di tempat ini. Waktu saya sakit, saya bertanya, saya menangis di bawah kaki Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan kok izinkan saya sakit? Bahkan saya hampir meninggal, saudara. Tahun 2001 kena COVID. Karena COVID yang saya alami itu kayak termasuk berat, saudara. Itu saya kena Delta. Kami berlima bersama istri dan anak saya semua kena COVID. Kemana-mana cari rumah sakit, semua rumah sakit tolak. Nggak ada yang kosong, nggak ada yang bisa menampung saya, saudara, di rumah sakit. Cari, pada waktu saya di rumah saya sampai hampir meninggal. Istri saya sudah berdoa, dia lihat penderitaan saya begitu luar biasa, saudara. Saya cuman hanya bisa nyanyi. Karena makan udah gak bisa, minum gak bisa masuk. Saturasi saya turun. Saya hanya memuji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Saya nyanyi. 1 hari 1 malam. Malam kedua, malam ketiga, saya nyanyi, saudara. Sampai istri saya bilang, udah Pi, udah istirahat aja, tidur aja. Suaranya udah hampir nggak bisa didengar, saudara. Karena saking saya paksa saya muji Tuhan, karena saya nggak bisa tidur. Pada waktu saya sudah bergumul seperti itu, saya berdoa, Tuhan jangan panggil saya dulu Tuhan. Sampai saya bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Saya bisa melihat, menyaksikan anak-anak saya semua menikah. Mereka punya anak dan saya melihat cucu-cucu saya. Itu doa saya di hadapan Tuhan. Tuhan beri kesempatan buat saya. Nah, pada waktu saya berdoa, saya bergumul, saudara. Setiap malam saya saat teduh, saya berdoa jam 3, jam 4 subuh, saudara. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya sakit? Dan Tuhan berbicara dalam hati saya. Aku mengasihi engkau, anakku, hambaku. Aku mau supaya engkau lebih intim lagi dengan aku. Wah, di situ saya menangis, saudara. Tanpa saya sadari saya mengeluarkan air mata yang deras, saudara. Saya menangis. Di situ saya seperti kayak disiram pakai air yang menyegarkan jiwa saya.
Dan pada saat itu saudara, saya merasakan napas saya mulai enak saudara. Dan waktu saya dirawat di rumah kurang lebih 5 hari 6 hari, di situ saya yang paling berat. Kemudian saya sempat dibawa ke rumah sakit, ke Wisma Atlet di Kemayoran. Nah di situ saya sudah mulai semakin pulih. Di rumah kurang lebih 6 hari, kemudian di Wisma Atlet itu kurang lebih 12 hari saudara. Jadi kurang lebih 17-18 hari saya kena COVID saudara. Dan puji Tuhan, kalau ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin kita berkata saya masih sehat Pak, masih muda. Dipanggil oleh Tuhan itu tidak harus tua dulu saudara. Ada orang yang baru lahir, ada yang masih berumur belasan sudah dipanggil Tuhan. Ada yang masih berumur 30-an saudara, 40-an dipanggil Tuhan. Kita nggak tahu saudara. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua. Selagi kita ada napas hari ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut saudara. Sungut-sungut itu merupakan juga kesombongan kita saudara. Bahwa kita tidak mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, penyebab kejatuhan dari Petrus yang kedua itu tidak berdoa. Kenapa tidak berdoa? Tidakkah sanggup engkau 1 jam saja bersama dengan aku kata Tuhan. Untuk berdoa. Dan Petrus dan muridnya saudara tidak tahan. Mereka mengantuk, mereka tertidur saudara. Akhirnya Yesus dia berdoa sendirian saudara. Doa adalah napas hidup orang percaya saudara. Berdoa itu tidak hanya pada waktu kita di gereja. Itu juga bagus saudara. Tapi bagaimana dengan doa-doa kita? Hubungan kita dengan Tuhan. Waktu kita di rumah, mungkin kita sudah mulai jarang memuji Tuhan. Biasanya kita kalau lagi, memuji Tuhan, lagi senang-senangnya saudara. Lagi mandi, lagi di motor, kita memuji Tuhan. Lagi di mobil, lagi memasak, kita memuji Tuhan. Kalau hari ini kita mulai jarang memuji Tuhan, di aktivitas kita di luar gereja, Tuhan ingatkan hari ini. Engkau harus pulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Katakan amin. Jangan kita berkata, aku sudah rajin loh Tuhan, melayani Tuhan. Main musik, persembahan, penerima tamu, guru sekolah minggu, multimedia. Tuhan mau lebih dari itu Bapak Ibu. Engkau harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau engkau tidak mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, engkau merasa melayani itu sebagai rutinitas. Ya supaya dilihat orang saya pelayanan, supaya dilihat tetangga saya ke gereja saudara. Kita harus mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, supaya kita kuat saudara. Ini tantangan ke depan ini semakin berat. Saya perhatikan berapa mal-mal yang sudah gerai-gerainya itu udah mulai tutup saudara. Yang tadinya ramai, sekarang yang masih relatif masih bertahan itu makanan. Dan makanan juga banyak juga yang tutup saudara. Saya ke mall, di salah satu mall di Jakarta, bahkan di beberapa tempat yang tadinya ramai saudara, sudah mulai sepi. ETC Cempaka Mas yang tadinya ramai saudara, 10 tahun 15 tahun lalu, sekarang mulai sepi. Banyak yang tutup. Banyak orang berpikir, sekarang orang beralih, orang belanja online. Ya memang orang banyak pakai online saudara. Tapi kalau sekarang dilihat dari keuangan masyarakat pada umumnya saudara, banyak orang itu makan dari tabungannya saudara. Bahkan orang saking cepatnya supaya dapat uang, dia pinjol saudara. Ini hati-hati saudara. Jangan biasakan kita dengan pinjol saudara. Pinjam online. Gampang saudara. Hanya kasih identitas kita, fotokopi, kita share KTP kita, sudah keluar uangnya. Tapi banyak orang terjerat saudara. Bukankah banyak orang kita dengar sekarang ada yang bunuh diri bersama istri anaknya saudara. Loncat dari apartemen. Karena utang. Karena tidak tahan, tidak sanggup menghadapi persoalan hidup saudara. Kenapa? Mereka hubungannya sudah mulai jauh daripada Tuhan. Bahkan mereka tidak berdoa kepada Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan kepada kita.
hendaklah kita terus berdoa melekat kepada Tuhan. Mungkin Yesus berkata kepada saudara hari ini, kalau dia berkata, apakah engkau mengasihi aku? Pada waktu dia tanyakan ini kepada Petrus, dan Petrus katakan, aku tahu engkau adalah Tuhan, engkau adalah Mesias. Banyak ajaran-ajaran sekarang yang mengatakan bahwa Yesus lebih rendah daripada Allah, saudara. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ini bahaya, saudara. Ini sesat, saudara. Kenapa saya katakan? Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah pencipta. Katakan amin. Karena di Alkitab mengatakan Yesus itu juru selamat manusia. Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, saudara. Jadi setiap pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan dari mimbar ini, saudara, harus menceritakan tentang keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi apa bedanya kita dengan saksi Yehova, saudara? Saksi Yehova itu mereka semua tahu tentang murid-murid Yesus. Tentang Nabi Musa, tentang Daud, tentang raja-raja yang ada di Alkitab, nabi-nabi di Alkitab. Tapi mereka tidak percaya Yesus, saudara. Kalau tidak percaya Yesus artinya itu sesat, saudara. Karena pemberitaan di dalam firman Tuhan intinya keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Semua mengacu kepada Yesus Kristus, saudara. Jadi kenapa ada orang yang bingung, saudara? Ada orang yang gampang tersesat, saudara. Karena dia belum mengenal Tuhan secara benar, saudara. Hari ini Tuhan berkata kepada kita. Kalau kita ditanya oleh Tuhan, apakah menurut kamu aku ini? Kalau Tuhan tanyakan kepada kita, kita berkata, engkau adalah Mesias, engkau adalah Tuhan, engkau adalah juru selamat kami. Supaya kita mantap, saudara. Supaya kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Tidak gampang melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, Petrus mengikut Tuhan itu hanya dari jauh, saudara. Artinya dia tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan secara dekat, saudara. Dia hanya melihat, dia hanya kepengen lihat supaya Tuhan itu melakukan mujizat. Supaya Tuhan itu membuat orang yang kerasukan setan, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, saudara. Dia hanya melihat sebatas itu, saudara. Dia tidak menempatkan Tuhan itu sebagai Tuhan dan Raja. Sebagai penguasa tunggal dalam hidupnya, saudara. Dia mengenal Tuhan dari jauh. Bahkan pada waktu Yesus disalib, dia jauh-jauh, saudara. Dia tidak berani dekat, saudara. Dia tidak berani mengakui bahwa dia salah satu dari murid Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya mengikut Tuhan dari jauh karena kita orang tua kita Kristen, kita tidak mengenal Tuhan secara benar, saudara. Menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita bisa terhilang, saudara. Karena keselamatan itu bukan karena kita anaknya pendeta, bukan karena kita papa kita mengikut Tuhan, tapi setiap orang harus percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Mengikut Tuhan bukan hanya kata orang Tuhan melakukan mujizat, tapi kita benar-benar mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Yang keempat itu salah bergaul, saudara. Ya, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan kita yang baik. Harusnya Petrus dia harus bergaul terus dengan Tuhan, melekat terus dengan Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan. Saya perhatikan, saudara, perbedaan antara kambing dan domba. Kambing dan domba ini berbeda, saudara, karakternya. Kalau domba itu sukanya jalan masing-masing, saudara. Dia nggak mau di dalam kawanan, ya, dijaga oleh gembalanya. Dia suka jalan nyelonong sana kemari, saudara. Bahkan dia suka pakai tanduknya, beradu tanduk, saudara. Dia nyeruduk gitu. Itu domba, itu kambing, saudara. Domba adalah salah satu ciri binatang yang lemah, saudara. Domba ini perlu kawanan, dia berjalan itu berkelompok-kelompok, saudara. Domba ini gampang tersesat, saudara. Tetapi ketika dia dikawal, dia dijaga oleh gembalanya, saudara. Kenapa dikatakan dalam kitab Mazmur, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada itu, saudara, sebagai lambang
ya, pertahanan kita. Kemudian tongkat itu tentang bagaimana kemahakuasaan Tuhan. Pada waktu domba itu tersesat, dia ambil saudara. Pakai tongkatnya saudara, dia tarik saudara. Supaya domba itu tidak tersesat, supaya domba itu tidak terhilang saudara. Saya pada waktu saya ke Israel, saya perhatikan gembala-gembala ini saudara. Gembala-gembala ini pada waktu dia mengembalakan dombanya itu harus mengenal suara gembalanya. Dan gembala juga dia mengenali dari domba-dombanya. Ketika mereka salah bergaul, itu bisa menyebabkan orang bisa tersesat Bapak Ibu Saudara. Sekarang kalau kita dengar di televisi ada orang yang yang sudah dewasa saudara, tapi buat anak-anak juga kita harus waspada saudara. Orang melakukan party seks saudara. Suami istri mereka itu bergantian pasangan. Itu bayangkan, setan itu memikat, setan itu membuat seolah-olah melakukan dosa itu nggak apa-apa, dipublikasikan saudara. Orang bisa jatuh saudara. Ini bahaya saudara, kita harus waspada. Kita harus benar-benar memilih pergaulan yang positif saudara. Untuk rusak itu sebentar saudara, nggak usah butuh waktu lama. Untuk hancur itu nggak butuh waktu lama saudara. Nah, kita harus waspada saudara. Kita harus memilih pergaulan-pergaulan yang bisa membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Yang membuat kita itu bisa mendapatkan informasi yang benar saudara. Ya, dari teman-teman kita. Harus punya komunitas saudara. Setiap orang itu butuh komunitas. Komunitas kita untuk berkumpul, ngobrol. Saya kebetulan saya suka bulu tangkis Bapak Ibu Saudara. Saya suka bulu tangkis minimal 1 kali 1 minggu. Bahkan bisa 2 kali saya main saudara. Ketemu dengan teman-teman hamba-hamba Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan saudara. Kita olahraga saudara. Perlu menjaga supaya tubuh kita bisa sehat. Kita bisa bugar, kita bisa melayani Tuhan, bisa lebih baik lagi. Kita harus butuh komunitas yang sehat. Komunitas kita itu membuat kita jauh dari Tuhan. Teman itu yang membuat kita harus dekat dengan Tuhan. Jangan teman itu yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Contohnya, wah saya punya teman baik, tapi dia bawa dugem. Dia bawa kita ngerokok, dia bawa kita minum. Itu bukan teman baik Bapak Ibu Saudara. Saya punya komunitas Pak, ibu-ibu. Tapi sukanya ngegosip, ngejelekin orang. Gosipin pendeta, ibu gembala, pelayan-pelayan Tuhan. Dikritik, digosipin saudara. Itu bukan teman baik Bapak Ibu Saudara. Itu teman kita membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Memiliki karakter yang kurang baik saudara. Harus pilih pergaulan yang sehat. Anak-anak muda juga pilih pergaulan yang sehat. Jangan sampai salah pilih saudara. Pergaulan-pergaulan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan kita yang baik. Dalam Alkitab mengatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya bertobat tahun 89. Waktu saya di Kalimantan, saya juga banyak melakukan dosa juga Bapak Ibu Saudara. Saya jauh dari Tuhan, bahkan di dalam ibadah itu saya bisa tertidur di gereja. Karena di gereja Protestan itu ibadahnya itu mepet sekali, bisa sampai 5 kali sampai 7 kali ibadah saudara. Jam ibadahnya pagi dari jam 6, kemudian jam 8, jam 10, jam 11, jam 2, terus sorenya, malamnya lagi saudara. Waktu saya ibadah yang pagi, karena saya harus disuruh ibadah sama orang tua saya. Saya begadang. Jam 2 pagi saya baru balik ke rumah, begadang, ngantuk. Tapi harus ke gereja. Di gereja saya tertidur. Pas shift yang kedua, kloter yang kedua ibadah saya dibangunin sama pengurus gereja. Renhard bangun. Ini sudah ibadah yang kedua. Saya buru-buru langsung ke motor, langsung pulang saudara. Saya nggak ngerti apa-apa. Ibadah nggak pernah dengar firman Tuhan dengan baik. Memuji Tuhan juga ogah-ogahan saudara. Saya terhilang. Saya Kristen saudara.
Tapi Kristen belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tahun 89 saya bertobat. Saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya mau meninggalkan masa lalu saya. Setiap kita punya masa lalu Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan mau. Bagaimana kehidupan kita sekarang? Jangan kita berkata dulu saya pelayanan Pak. 15 tahun lalu saya pelayanan. Saya jadi singer, penerima tamu, kolektan gulusan minggu. Yang Tuhan mau tanya, sekarang kita masih enggak melayani Tuhan? Ayo Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, beri hidup kita, beri tenaga kita hari ini. Mumpung kita masih muda, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pilihlah pergaulan yang baik saudara. Pergaulan yang positif dalam kehidupan kita. Supaya kita benar-benar dikenal saudara. Kita harus mempunyai karakter Kristus saudara. Bagaimana karakter Kristus itu tercermin pada waktu kita di luar gereja saudara. Saya puji Tuhan anak saya yang 3 semua mereka aktif melayani. Jadi guru sekolah minggu, singer, song leader, ada yang bantu juga bergiliran main musik saudara. Semua mereka terlibat melayani. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, suatu anugerah Tuhan ketika saya melihat mereka melayani Tuhan. Dan itulah kerinduan kita semua. Saya percaya jemaat di tempat ini, kita semua menjadi anak Tuhan yang setia kepada Tuhan sampai akhir. Dan kita percaya ketika kita melayani Tuhan setia sampai akhir. Tuhan menyediakan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan saudara. Kiranya firman Tuhan boleh meneguhkan, menguatkan kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita boleh mengalami kasih setia Tuhan. Apapun pergumulan saudara dalam hidup ini, pergumulan pekerjaan, pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan mungkin saudara sedang mencari jodoh saudara. Libatkan Tuhan, minta kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Dan biarlah kita menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan pujian. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam salah keadaan, waktu berlimpah maupun kurang. Amin, amin. Tetap Yesus yang mempesona. Dia beri damai, kesempatan baru. Di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus mempesona hatiku. Dia beri damai, kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Saya undang jemaat untuk bangkit diri dalam segala keadaan. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Haleluya, haleluya. Dia waktu ku kuat maupun lemah,
Tetap Yesus, yang mempesona hatiku. Dia beri hidup kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu sekali. Yesus sekali, Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang. Amin, amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami cinta Engkau selamanya Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang menyertai kami, Bapa yang memberkati kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami mengasihi Tuhan. Kami mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mempercayai Tuhan memimpin hidup kami. Haleluya. Tuhan jamah setiap kami, jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan secara live streaming. Tuhan tahu akan persoalan pergumulan yang kami hadapi saat ini. Saat ini Tuhan lawan dalam nama Yesus. Biarlah kami setia sampai akhir mengiring Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, percaya dalam nama Yesus. Yang terikat dengan dosa dibebaskan, dimerdekakan dalam nama Yesus. Yang membutuhkan pekerjaan diberikan pekerjaan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Setiap keluarga lepas keluarga menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Diberkati, disertai oleh Tuhan. Gereja ini diberkati oleh Tuhan. Banyak jiwa-jiwa berdatangan untuk beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih untuk firman-Mu. Seperti pujian yang kami naikkan, sekali Yesus selamanya Yesus. Kami percaya, berikan kepada kami Tuhan ketaatan sampai Tuhan menjawab doa-doa kami. Kami akan menerima sehingga keluar dari mulut kami ucapan syukur terima kasih kami kepada Tuhan sebab Engkau baik. Biarlah kami memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi, melalui aktivitas kami melayani, melalui kehidupan kami di luar gereja, di pekerjaan kami, di rumah kami. Kami memuliakan Tuhan. Karakter kami terbentuk. Kami memiliki karakter seperti Kristus. Tuhan memberkati seluruh jemaat pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Jadi pelayan yang luar biasa, pelayan-pelayan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan berkati. Baik Bapak Saudara, izinkan saya bertanya, adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Boleh angkat tangannya.
Oh, selamat datang Bapak Ibu dan anak-anaknya. Selamat datang. Kalau tidak ada tempat ibadah, biar minggu depan boleh datang lagi tempat ini ya. Tuhan berkati. Baik, sebentar kita akan berikan persembahan yang kedua. Sambil kita berikan persembahan yang kedua, nanti kita akan berikan pengumuman sepekan. Doa dulu kali. Oh ya, kita doa dulu ya. Baik, kita persiapkan persembahan kita yang kedua. Bapak sebentar akan berikan persembahan yang kedua untuk renovasi dan untuk tempat-tempat di tempat ini Tuhan. Biarlah kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Berkati tangan memberi dalam nama Yesus yang siap memberi dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Baik Bapak Saudara boleh memberikan taburan Anda di kotak yang ada di depan sini. Sambil saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Multimedia boleh bantu tampilkan. Oke, yang pertama morning blessing Bapak Ibu Saudara, kita di hari Selasa, kita akan onsite di tempat ini. Pukul 5 pagi kami undang Bapak Ibu Saudara semua kembali hadir di tempat ini. Untuk kita boleh bersama-sama doa pagi, doa fajar ya di tempat ini. Pukul 5 pagi Selasa 29 Oktober saya akan melayani Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini. Kemudian jika tidak bisa hadir secara onsite, kita ada online-nya Saudara ya. Di YouTube dan di Zoom dan Facebook Bapak Saudara. Oke, next selanjutnya. Kemudian Healing Worship Night kita akan adakan hari Rabu tanggal 30 jam 7 malam di tempat ini. Kami undang kembali, kita akan sama-sama full 1 jam kita akan menyembah Tuhan Bapak Saudara ya. Yang dekat di tempat ini ayo kita hadir sama-sama kembali untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Kemudian youth. Kita tetap adakan Bapak Saudara setiap hari Sabtu tanggal 2 November pukul 17.30 di tempat ini. Anak-anak youth atau Bapak Saudara punya keluarga saudara yang masih youth, Bapak Saudara daripada malam minggu nggak tahu kemana-kemana, nggak jelas kemana-mana Bapak Saudara, mending kita sama-sama memuji nyembah Tuhan ya. Kita cari Tuhan, kita kenal Tuhan. Oke, selanjutnya. Dan kemudian minggu depan ada perjamuan kudus Bapak Saudara. Kita akan ibadah pukul 8, 10, dan 5 sore. Pukul 8 ibadah biasa, pukul 10 disertai dengan ibadah anak atau sekolah minggu ya. Ini Bapak Ibu yang baru mungkin belum dapat informasinya. Nanti boleh hadir lagi sebentar lagi pukul 10 kan, karena rumahnya katanya di belakang sini. Ya, boleh hadir, akan dilayani oleh Kak Mary yang di belakang, guru sekolah minggu, dan anak-anak yang lain juga akan ibadah pukul 10 pagi. Oke, selanjutnya ada nih Natal. Kita akan mengadakan Natal Bapak Ibu Saudara tanggal 6 Desember. Pada tanggal 6 Desember pukul 6 sore kami undang Bapak Ibu Saudara bersama-sama. Jangan kemana-mana dulu, jangan liburan dulu. Kalau liburan Bapak Ibu Saudara entah diundur dulu ya. Kita akan ibadah tanggal 6 Desember. Pukul 6 sore bertempat di Gedung Unity, gedung lama kita. Di Gedung Unity lantai 7 dekat ke sini. Ya, dekat sini Gedung Unity kita akan ibadah di lantai 7. Berikut adalah kurang lebih dana yang diperlukan, biaya sewa 12 juta, biaya sound system karena kita nggak mungkin bongkar lagi. Kalau waktu masih di Unity gampang, nggak perlu sewa sound system. Sekarang udah dipasang jadi mau nggak mau kita mesti sewa ya. Kurang lebih 35 juta, biaya sewa LED dan lighting 25 juta, operasional 25 juta, konsumsi 20 juta, dekorasi 10, lain-lain 3 juta. Jadi kurang lebih yang diperlukan kurang lebih 130 juta. Bapak Saudara yang rindu untuk memberkati silahkan melalui nomor rekening persembahan. Ya, dengan notnya adalah taburan Natal. Yuk sama-sama Bapak Saudara. Kita akan merayakan Natal bersama-sama di tahun ini dengan sukacita. Haleluya. Baik saudara, saya undang yuk kita semua bangkit berdiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil.
beriman katakan, Haleluya. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, di ibadah kami pada pagi hari ini kami percaya Tuhan Yesus hadir. Biarlah pujian penyembahan kami merupakan dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Berkat Tuhan mengalir atas mereka, atas keluarga, pekerjaan, studi mereka diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk gembala senior di tempat ini, Pastor Thomas. Tuhan berkati kesehatannya, pelayanan dimanapun berada jadi berkat oleh Tuhan. Berkati juga gembala, pendeta, Pastor Abraham dan Ibu Gembala di tempat ini, Ibu Bella. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati anak-anaknya sehat, diberkati oleh Tuhan. Masa depan mereka cerah di dalam Tuhan. Tuhan sertai, berkati mereka. Kau limpahkan berkat-Mu, anugerah-Mu bagi mereka. Bahkan seluruh sidang jemaat di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan, usaha, bisnis diberkati oleh Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak youth diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga buat anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis melalui Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita orang-orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.